Oke. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Selamat pagi. Pagi, Miss. Pagi, Miss. Pagi, Miss. Pagi, Miss. Semangat ya. Semangat enggak? Semangat, Bu. Harus semangat, ya kan? Namanya belajar harus semangat loh. Kalau enggak semangat, sia-sia yang kita kerjakan hari ini. Pasti enggak bakalan masuk, ya. Nah, kemarin itu kita terakhir sudah mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya, ya kan? Iya, Miss. Ah, Iya, masih Bu. ingat? Bu. Enggak, Bu. Masih ingat. Ayo semua buka kamera, guys. Gilbert. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai pengukuran. Oke. Perhatikan ya. Oke. Nah, mengenai pengukuran. Belum, Miss. Belum muncul. Belum muncul ya? Iya, Miss. Belum, Bu. Oke. Belum. Udah? Belum nampak? Masih, Miss. Belum, Bu. Masih loading ya? Udah bisa, Miss. Udah, Miss. Kalau udah kasih tahu Ibu ya. Sudah, Miss. Udah bisa, Miss. Oke. Udah bisa fokus? Sudah, Miss. Udah, Miss. Nah, ini kejadiannya tahun lalu. Ini serius loh kejadiannya kemarin. Ada seorang yang udah pesan baju ke online shop, ya kan? Dia pesan yang XL. Tapi yang datang entah ukuran apa. Ya kan? Pernah nggak papa mamanya pesan begitu? Nggak pernah. Coba tanya nanti mama papa yang biasa belanja-belanja online, pesan sesuatu, ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan karena masalah ukuran. Nah, berarti kalau yang namanya pengukuran ini perlu ada konsisten, ya kan? Dan perlu kita pahami kan apa itu pengukuran kena? Iya, Miss. Nah, kenapa perlu? Kenapa perlu? Kenapa perlu? Supaya nggak kejadian seperti yang Om ini, ya kan? Kalau Om ini pesannya XL kayaknya dari bodinya juga nggak cocok ya, mungkin salah pesan juga gitu. Berarti standar ukur mereka nggak sama. Supaya kita bisa sama, berarti harus belajar tentang pengukuran. Nah, kira-kira apa itu pengukuran? Apa itu pengukuran? Udah ditonton kan videonya kan? Udah. Udah. Udah, Miss. Iya. Pengukuran itu apa, guys? Pengukuran itu membandingkan suatu besaran dengan besaran yang lain. Nah, yang dibandingkan itu harus besaran yang sejenis. Nggak boleh dibandingkan besaran yang satu dengan besaran yang lain, tapi tidak sejenis. Itu nggak bisa. Nah, contohnya, Ibu mau mengukur massa daripada gula. Maka Ibu akan bandingkan dengan massa daripada beras. Karena dia sama-sama massa, boleh dibandingkan. Tapi kalau misalkan saya mau mengukur massa daripada beras dengan panjang daripada meja, itu nggak bisa karena itu besaran yang berbeda. Dari tadi Ibu bicara besaran, berarti yang namanya pengukuran harus
mengerti juga istilah besaran dengan satuan. Nah, sebelum ke sana kita lanjutkan dulu. Perhatikan gambar berikut. Nah, teman kalian ini yang ada di slide ini, dia mau mengukur panjang atau lebar daripada meja tersebut. Bisa lihat? Bisa Bisa, lihat? Miss. Iya. Miss. Dia mau mengukur panjangnya. Jadi dia membandingkan dengan panjang daripada jengkalnya. Oke, panjang jengkalnya misalkan ternyata setelah diukur panjang daripada meja tersebut ada 5 kali jengkal daripada si anak. Berarti perbandingannya 1 panjang meja sama dengan 5 kali panjang jengkal si anak atau pengukur. Makanya dikatakan bahwa pengukuran itu adalah Membandingkan. membandingkan. Yang dibandingkan itu ukuran panjang si anak, ukuran Berang. jengkalnya, dengan ukuran panjang daripada Meja. meja. Gitu. Bisa ya, paham ya? Paham, Miss. Paham dong. Kita konsentrasi ya, Nak. Ini pelajarannya enak loh. Masih muda-muda loh, ya. Tapi ini dasar. Kalau misalkan dasar nggak bisa, kita nggak bisa lanjut ke mata pelajaran berikutnya. Atau ke pembahasan yang lebih dalam, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi dalam istilah pengukuran ada 2 istilah penting lagi, yaitu besaran dan satuan. Ya, yang mau kita bandingkan itu adalah besaran sejenis. Kalau besaran sejenis, otomatis pasti satuannya akan sama atau sebanding. Ya, tidak boleh kilogram dibandingkan dengan meter. Itu nggak boleh. Harus sejenis. Kalau mau kita ukur panjang, maka panjang juga yang mau akan kita bandingkan. Kalau mau massa, maka massa juga yang akan kita bandingkan. Begitu. Bisa ya? Bisa? Bisa, Miss. Bisa, Ah, Miss. apakah itu besaran? Ayo dulu Andre, apa itu besaran? Kan udah ada kita buat di video, dan sekarang Ibu buatkan di slide. Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Buatlah. Ibu nggak dengar. Ayo. Ulangi. Suara laki-laki loh. 1, 2, 3, iya. Hah? Besaran adalah Segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. iya. Jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Tadi panjang meja. Bisa kita ukur, Nak, panjang meja? Bisa, Miss. Bisa, Bu. Bisa kita Suara nyatakan Miss macet, panjangnya dalam Miss. bentuk angka? Bisa kita nyatakan ukurannya dalam bentuk angka? Bisa, Miss. Bisa. Nah, kalau bisa berarti panjang meja itu masuk kategori jenis Miss, suara Miss macet, Miss. Oh ya. Besaran. Oke. Ini Ya, udah Miss. jelas? Udah jelas, Bu. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Miss. Baik, ya itulah kendalanya kalau kita online ya. Itu hiburan lah, itu iklan ya kan? Nah, Ibu katakan tadi bahwa besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, ya. Berarti panjang meja tadi dapat kita ukur. Dan dapat kita nyatakan dengan angka.
punya dengan atau jarak ya dari pusat sini ke sini sepanjang tongkat itu sendiri. Yaitu, Berarti hasilnya adalah coba panjang dari meja sini. itu sudah dikategorikan termasuk jenis besaran. Bisa ya? Nah, sini lain dari ke atas. Bisa? Bisa, Miss. Oke. Aduh, si Willy, bagus sekali bingkaimu, sayang. Baik, kita lanjutkan. Nah, besaran itu dalam fisika digolongkan menjadi dua. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, kalau yang namanya besaran pokok, itu adalah besaran yang dapat berdiri sendiri dan satuannya sudah ditetapkan secara internasional. Jadi tentu ada konferensi bersama dari seluruh dunia yang punya standar bersama yang menetapkan besaran pokok ini. Ya. Jadi ini standarnya standar dunia, bukan Indonesia yang menentukan. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan perdagangan antara Malaysia dengan Indonesia, contohnya, ini saya mau jual kelapa sawit sebesar 1 ton. Maka 1 ton di Indonesia dengan 1 ton di Malaysia itu nilainya sama. Paham? Miss, suara Miss lagi mute. 1 ton di Indonesia sama dengan 1 ton di Malaysia. Makanya kita dapat melakukan perdagangan karena sudah ada standar yang sama. Dari mana? Dari kesepakatan tadi, berawal dari besaran pokok itu. Bisa ya? Bisa, Miss. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, besaran pokok itu adalah sebagai berikut, ya. Jadi dikenal dengan 7 besaran pokok. Grace, nggak nampak dirimu, nak? Harus nampak, sayang. Ya. Ada 7 besaran pokok. Dan ini ditetapkan secara bersama oleh dunia. Standarnya pun harus sama. Yang pertama itu adalah panjang. Apa satuannya? Apa satuannya? Meter, Miss. Meter. Apa lambangnya? M, Miss. Iya. Udah biasa kan dengar istilah besaran panjang kan? Ya, Miss. Ya, Miss. Ya, bagus. Kemudian ada massa. Massa satuannya apa? Kilogram, Miss. Iya, kilogram. Oke, lambangnya apa? Kilogram, kaki. Iya. Jadi kan kalau dibilang berat, selama ini kan kita bilang berat, satuannya kilogram. Itu salah. Yang benar itu adalah massa. Ya, bisa ya? Tadi ada yang mau nanya ya, raise hand. Siapa? Ketekan, Miss, ketekan. Tolong matikan. Siapa tadi yang raise hand, nak? Saya, Miss, tapi ketekan, Oh, Miss, sorry. tertekan, nggak apa-apa. Baru ada waktu. Satuannya apa? Sekon. Lambangnya apa? S. S. Udah biasa ya. Suhu. Satuannya apa? Kelvin. Kalau secara internasional. Kalau di Indonesia satuannya apa?
Celsius kah? Celsius, benar. Oke. Oke, fokus sama ibu ya. Nah, si Sony kalau udah senyum-senyum ibu curiga. Lagi chat-chat apa ini sekarang? Fokus ya, Son. Ya, Miss. Oke, sayang. Baru ada kuat arus. Satuannya apa? Ampere, Miss. Ampere, Miss. Baru ada intensitas cahaya. Satuannya apa? Kandela. Lah, Jumlah zat satuannya apa? Mol. mol. Lalu kawan-kawan, khusus untuk 7 besaran pokok ini harus diingat. Ya. Harus diingat. Tidak ada tawar-menawar. Khusus ini harus ingat. Bisa ya? Karena besaran inilah nanti yang menjadi standar untuk besaran-besaran yang lain. Atau yang kita sebut dengan istilah besaran turunan. Nah, besaran turunan adalah besaran yang satuannya dari besaran-besaran pokok. Oke, ini pengetahuan dasar. Harus diingat ya. Kenapa dikatakan bahwa besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok? Karena berawal dari standar besaran pokok yang tadi. Nah, ini contoh-contoh besaran turunan. Kalau besaran pokok tadi ada 7. Tapi kalau besaran turunan itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Nah, contohnya ada luas. Luas itu kamu lihat, nak. Itu meter pangkat 2 kan? Iya kan? Iya, Miss. Kalau kita katakan tadi meter itu satuan apa meter? M. Satuan apa tadi itu? M pangkat 2. Bukan. Ibu ingatkan dulu. Dari besaran pokok, meter itu tadi satuan apa? Panjang, Miss. Satuan panjang. Iya, satuan panjang. Nah, kalau satuan panjang dia awalnya, di sini jadi meter pangkat 2. Berarti luas itu diturunkan dari besaran pokok apa? Luas itu kan besaran turunan. Kalau kita lihat satuannya ini, berarti dia diturunkan dari besaran apa? Meter. Dari besaran besaran pokok panjang. Itu. Nah, kecepatan meter per sekon pangkat 1 atau meter per sekon pangkat -1. Berarti ini diturunkan dari besaran meter itu panjang, sekon itu waktu. Kita lanjutkan ya. Nah, ini contohnya. Ada namanya besaran turunan gaya. Besaran turunan gaya ini itu berasal dari massa dikali percepatan. Jadi kan kalau dari sini kita bisa lihat bahwa gaya itu ternyata diturunkan dari besaran pokok massa. Kan ada kilogram di sana, ya kan? Diturunkan dari besaran pokok panjang, ada meter di sana. Diturunkan dari besaran pokok waktu, ada sekon di sana. Berarti gaya atau F, besaran turunan gaya, itu diturunkan dari besaran pokok, massa, panjang, dan waktu. Berarti ada 3 besaran pokok yang membentuk namanya besaran turunan gaya. Bisa ya? Paham? Bisa, Miss. Bisa. Paham, Miss. Oke, kita lanjut ya. Nah, pengukuran dapat digolongkan menjadi 2. Ada pengukuran dengan satuan tidak baku, ada pengukuran dengan satuan baku. Ya. Baku dan tidak baku. Nah, pengukuran satuan yang tidak baku itu
itu biasanya yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak melakukan ini? Pengukuran satuan yang tidak baku tadi, nilai ukurannya berbeda, orang yang satu dengan yang lain. Pernah lihat gini? Pernah nggak? Pernah. Oke. Nah, kalau kamu lihat ini dalam jengkal, itu ukuran jengkal dari setiap orang itu beda. Ukuran jengkal ibu dengan ukuran jengkal Stefani itu beda. Ukuran jengkal si Goldie juga beda. Maka ketika melakukan pengukuran, maka hasil pengukuran yang ibu lakukan dengan si Goldie itu akan berbeda. Bergantung panjang jengkal ibu. Ya kan? Miss, saya Ya, Nak. ngelek. Oke, enggak apa-apa. Nanti bisa kamu cek lagi videonya ya. Nah, perhatikan contoh pengukuran dengan menggunakan satuan tidak baku. Ini ada 2 orang anak. Ya. Bisa dilihat, Nak, ada 2 orang anak. Bisa, Miss. Bisa, Miss. Oke. Miss. Kedua orang anak ini akan mengukur panjang daripada apa ini kalau di dalam bola ini namanya? Sepak bola. Gawang, Miss. Gawang. Gawang. Iya. Gawang. Nah, ketika mereka melakukan pengukuran dengan cara melangkah, ternyata anak satu menghasilkan 8 langkah. Anak kedua menghasilkan 13 langkah. Mengapa bisa begitu? Padahal jarak tiang A dengan tiang B nilainya selalu sama. Tapi kenapa bisa begitu? Karena langkah dari anak satu dengan anak kedua beda panjangnya. Nah, karena berbeda, tidak sama, maka dikatakan bahwa langkah itu adalah satuan tidak baku. Bisa ya? Miss. Iya. Nah, sedangkan pengukuran dengan satuan baku itu pengukurannya pasti hasilnya nilainya sama. Karena standarnya itu sama. Walaupun yang melakukannya orang berbeda-beda, tapi standar yang dipakai itu sama, maka hasilnya pasti akan sama. Nah, perhatikan. Yang bagian A, seorang anak mengukur panjang meja kecil itu dengan menggunakan meteran gulung. Oke, yang bagian B yang melakukan pengukuran itu adalah ibu sendiri. Yang bagian A tadi anak, yang bagian B adalah ibu. Udah? Nah, ternyata hasil pengukuran saya dengan hasil pengukuran si anak nilainya sama. Mengapa sama? Karena standar dalam pengukurannya sama. Kalau yang tadi pakai jengkal, berbeda nilai yang dihasilkannya. Pakai langkah berbeda, makanya dikatakan dia tidak baku. Nah, kalau sama hasil pengukurannya itu dikarenakan alat ukur yang dipakai pun standarnya sama. Nah, sampai sini bisa ya? Ya, Miss. Bisa. Miss. Paham ya? Miss. Wilbert Paham, jangan Miss. ngantuk tuh. Paham, Miss. Ibu semangat, Wilbert ngantuk. Kita lanjut ya. Nah, standar yang sama inilah sama-sama 47,5. Standar yang sama inilah yang dikatakan sudah melakukan pengukuran fisika. Pengukuran fisika itu adalah pengukuran dengan satuan yang baku atau nilainya sama. Baik, sampai di situ bisa dipahami? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Bisa dimengerti?
Ya, Miss. Miss. Bisa, Miss. Ada yang mau ditanya tidak? Tidak ada, Bu. Yakin? Berarti udah Yakin, paham Miss. apa itu pengukuran? Ya, Miss. Oke. Udah paham bedanya besaran pokok dengan besaran turunan? Paham, Miss. Udah paham bedanya satuan baku dengan satuan tidak baku? Paham, Miss. Paham. Miss. Oke, bagus. Terima kasih untuk anak-anak 7D. Ibu lihat kalian antusiasnya belajar cukup bagus ya. Nah, untuk berikutnya Ibu harapkan kalian ya tolong diulang-ulang videonya sampai benar-benar paham sekali. Kalau ada yang tidak dimengerti boleh tanyakan Ibu ya. Kemudian dan catatlah di catatanmu. Sebagai catatan ketiga lah ini kan. Ini catatan ketiga berarti ya. Udah dicatat, Miss. Gimana? Udah dicatat. Oke. Ada mau disampaikan sama Ibu sebelum kita tutup perjumpaan kita ini? Kalau enggak apa-apa. Yang Miss, saya mau sampaikan dadah, Miss. Oh. Aduh, udah nggak sabar kamu ya. Oh, begitu. Baik. Nggak apa-apa loh, guys. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ibu tunggu paling lama jam 10 sudah ada laporan catatan. Udah oke punya ya. Ya, Miss. Oke, bye-bye semua. Oke. Sehat-sehat. Dadah. Bye, Miss. Terima kasih, Miss. Bye, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Bye, Miss. Thank you.